Pada tahun 2003, para peneliti dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Australia yang dikenal dengan singkatan CESERO, memasang penanda satelit pada seekor hiu putih besar betina dewasa yang sehat di lepas pantai barat daya Australia Barat. Panjang hiu tersebut mencapai 2,74 meter atau 9 kaki dalam satuan yang selalu digunakan oleh liputan populer. Ia adalah individu dewasa penuh dalam kondisi prima, berada di kisaran atas rentang dewasa, tipikal spesiesnya. Penandaan itu dilakukan sebagai bagian dari program pemantauan berkelanjutan CSIRO terhadap populasi hiu putih besar di sepanjang pesisir Australia yang telah dimulai sejak awal tahun 2000-an dan menghasilkan data perilaku predator laut paling rinci yang pernah dikumpulkan dimanapun di dunia. Penanda yang dipasang adalah Satellite Pop-up Archival Transmitting Tag, atau yang dalam istilah lapangan disingkat PAT Tag. PAT Tag adalah tulang punggung penelitian predator laut berukuran besar. Alat ini merekam kedalaman, suhu air, dan intensitas cahaya sekitar pada interval yang telah diprogram, tetap menempel selama jangka waktu tertentu, lalu terlepas secara otomatis, mengapung ke permukaan, dan mengirimkan data tersimpannya ke jaringan satelit Argo. Alat ini tidak mengirimkan data secara langsung selama masa pemasangan. Semua informasi disimpan di dalam perangkat hingga alat itu muncul ke permukaan. Inilah alasan mengapa temuan dari program PAT Tag sering baru sampai ke tangan para peneliti berbulan-bulan setelah peristiwa yang terekam terjadi. Hiu tersebut, yang kemudian dijuluki Alpha dalam liputan dokumenter yang mengelilingi kasusnya lebih dari 1 dekade kemudian, berenang menuju perairan Samudra Hindia dan pesisir Samudra Selatan di Australia Barat. Ia melakukan apa yang biasa dilakukan hiu putih besar yang telah ditandai. Ia berpindah tempat, ia mencari makan, ia menyelam. Penanda yang terpasang di area punggungnya merekam segalanya dari detik ke detik dalam memori internalnya. 4 bulan kemudian, tag tersebut terdampar di sebuah pantai dekat Bremer Bay, di pesisir Samudra Selatan, Australia Barat, sekitar 515 km ke arah tenggara dari Perth. Mekanisme pelepasnya telah bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem Argo berhasil mendeteksi posisinya. Sebuah tim pemulihan datang mengambilnya dan mengunduh data yang telah tersimpan selama 4 bulan penuh. Apa yang terdapat dalam data tersebut, menurut standar ilmiah manapun yang masuk akal, merupakan salah satu rekaman instrumen tunggal paling penting yang pernah dihasilkan mengenai perilaku predator laut. Selama sebagian besar periode pemantauan, tag itu mencatat kehidupan hiu putih besar yang berjalan normal, profil kedalaman yang sesuai dengan perilaku yang sudah diketahui dari spesies ini, serta fluktuasi suhu yang konsisten dengan perairan sedang hingga dingin yang telah dilalui Alpha. Itulah jenis catatan observasi rutin yang telah dihasilkan oleh ribuan tag PAT dari ribuan predator laut selama 2 dekade terakhir. Kemudian, pada satu momen tertentu dalam rekaman 4 bulan itu, datanya berubah sepenuhnya. Hal pertama yang terekam oleh tag adalah lonjakan suhu yang tiba-tiba. Suhu air di sekitar kedalaman tempat Alpha berenang sesaat sebelum kejadian itu berlangsung adalah sekitar 7,8 derajat Celcius. Atau sekitar 46 derajat Fahrenheit, air dingin yang memang khas dari Samudra Selatan pada kedalaman tersebut di musim yang bersangkutan. Dalam hitungan menit menurut resolusi tag itu, pembacaan suhu melonjak hingga sekitar 25,5 derajat Celcius atau sekitar 78 derajat Fahrenheit, perubahan suhu hampir 30 derajat Fahrenheit, masuk ke kisaran yang jauh lebih hangat dibandingkan air di sekitarnya. Satu-satunya lingkungan yang mampu menghasilkan suhu hangat yang bertahan pada besaran seperti itu di perairan terbuka pada kedalaman tertentu adalah rongga tubuh bagian dalam seekor hewan besar. Tag itu telah tertelan. Hal kedua yang terekam oleh tag adalah profil kedalaman yang terjadi sesudahnya. Hewan yang membawa tag tersebut dengan alfa yang kemungkinan besar berada di dalamnya turun dengan cepat dari perairan dekat permukaan hingga ke kedalaman sekitar 580 meter atau 1.900 kaki dalam waktu yang singkat. Kecepatan penyelaman itu tidak sesuai dengan pola renang normal hiu putih besar. Pola tersebut justru lebih cocok dengan seekor hewan yang jauh lebih besar, bergerak dengan penuh tujuan setelah baru saja menyantap sesuatu di permukaan atau di perairan dangkal.
Tak itu kemudian bertahan selama berjam-jam di kedalaman, berada di dalam sesuatu dengan suhu yang tetap tinggi. Suhu internal terjaga pada kisaran yang sesuai dengan proses pencernaan aktif di dalam lambung. Pada akhirnya, hewan tersebut kembali naik ke perairan yang lebih dangkal. Di suatu titik, tag itu melewati saluran pencernaan, dikeluarkan atau dimuntahkan, lalu mengapung kembali ke permukaan. Mekanisme pelepasan yang sudah diprogram pun akhirnya aktif. Sistem Argo berhasil menemukannya. Pantai di dekat Bremer Bay menjadi tempat berakhirnya perjalanan selama 4 bulan itu. Tidak ada satupun bagian dari data tersebut yang membingungkan. Tanda suhu yang terekam sangat jelas. Profil kedalaman pun tidak bisa disalahartikan. Lamanya periode suhu tinggi, cukup panjang untuk memungkinkan terjadinya pencernaan sebagian, juga sangat gamblang. Alpha, seekor hiu putih betina dewasa yang sehat dengan panjang sekitar 2,7 meter, telah dimangsa sesuatu. Selama lebih dari 10 tahun, kasus ini hanya tercatat dalam literatur ilmiah tanpa pernah mendapat perhatian luas dari publik umum. Kalangan ahli biologi hiu sudah mengetahuinya, membahasnya dalam berbagai konferensi, dan memasukkannya ke dalam gambaran yang lebih besar tentang predasi intraspesifik yang perlahan-lahan sedang disusun oleh para peneliti berdasarkan analisis isi lambung, pengamatan langsung, serta hasil kerja penandaan lainnya. Cerita lengkap ini baru sampai ke telinga masyarakat umum pada tahun 2014 ketika pembuat film asal Australia bernama David Ricks memproduksi sebuah dokumenter investigasi untuk Smithsonian Channel dengan judul Hunt for the Super Predator. Frasa yang paling sering dikaitkan dengan kasus ini sejak saat itu adalah hiu putih besar kanibal kolosal, dan frasa itu berasal dari dokumenter tersebut. Sosok ilmuwan paling berpengaruh dalam film itu adalah John McCosser, seorang ilmuwan senior yang telah lama bertugas di California Academy of Sciences dan termasuk peneliti hiu putih besar paling dihormati di generasinya. Analisis McCosser terhadap data yang ada serta hipotesis ilmiah utama dalam dokumenter tersebut mengerucut pada satu jawaban spesifik atas pertanyaan tentang apa yang memangsa alfa. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, sang predator adalah hiu putih besar lain yang jauh lebih besar ukurannya, panjangnya sekitar 5 meter atau 16 kaki, dengan berat lebih dari 2 ton. Hewan itu menyergap alfa di kedalaman, menghabisinya dalam satu serangan, menelannya, lalu menyelam hingga kedalaman 579 meter. Di sana, ia mencerna mangsanya selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke perairan yang lebih dangkal. Inilah kesimpulan yang didukung oleh data yang tersedia. Namun, kesimpulan ini bukanlah yang paling populer dalam diskusi budaya yang lebih luas seputar kasus ini. Narasi yang cenderung mendominasi liputan populer bahwa ada predator puncak yang belum dikenal, mungkin sejenis hewan mirip megalodon yang masih bertahan hidup, bersembunyi di kedalaman, dan sesekali mengincar hiu putih dewasa. Justru itulah versi yang menuai banyak penonton dan klik artikel. Namun bukan itu yang ditunjukkan oleh data. Ada alasan-alasan mengapa data menyingkirkan berbagai alternatif tersebut, dan hal itu layak untuk ditelusuri lebih dalam. Itulah yang membuat jawaban sesungguhnya menjadi penting dengan sendirinya. Alternatif besar pertama adalah paus orca atau paus pembunuh yang memang sudah diketahui sebagai predator hiu putih besar. Peristiwa tahun 2017 di Gansbaai, di pesisir barat daya Afrika Selatan, memperkuat hubungan itu tanpa keraguan sedikit pun. Pada Mei 2017, 2 ekor hiu putih terdampar di pantai Gansbaai dengan hati yang telah diambil secara presisi. Bentuk perburuan yang sangat terarah ini, berdasarkan analisis forensik berikutnya, dikaitkan dengan sepasang orca jantan yang dijuluki port dan starboard. Kejadian-kejadian itu berdampak sangat besar pada populasi hiu putih besar di kawasan tersebut, hingga para hiu itu meninggalkan wilayah Gansbaai dalam jangka waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran sepasang paus orca saja sudah cukup untuk mengubah perilaku hiu putih besar dalam skala populasi. Jadi, orca memang merupakan predator nyata bagi hiu putih besar. Peristiwa alfa dalam banyak hal adalah versi lebih awal dan kurang terdokumentasi dari fenomena yang sama yang kemudian menjadi terkenal lewat kejadian di Gansbaai. Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh data adalah apakah orca benar-benar bisa menangkap alfa? Data suhu langsung menyingkirkan kemungkinan itu. Orca adalah mamalia laut.
Suhu inti tubuh mereka berkisar antara 36 hingga 37 derajat Celcius atau sekitar 97 hingga 98 derajat Fahrenheit, dan suhu itu dijaga tetap stabil sebagai bagian dari regulasi termal mamalia. Namun, pembacaan suhu internal dari tag setelah peristiwa perburuan menunjukkan angka 25,5 derajat Celcius atau 78 derajat Fahrenheit. Itu lebih dari 20 derajat Fahrenheit, lebih dingin dari suhu inti tubuh Orca. Seandainya tag itu berada di dalam tubuh Orca, angkanya seharusnya mendekati 98 derajat Fahrenheit, bukan 78. Selisih ini jauh melampaui batas kesalahan pengukuran. Angka 78 derajat Fahrenheit sama sekali tidak sesuai dengan suhu internal mamalia laut manapun. Yang justru sesuai dengan angka 78 derajat Fahrenheit adalah suhu internal ikan berukuran besar. Hiu putih besar sebenarnya bukan hewan berdarah dingin sepenuhnya. Mereka termasuk endoterm regional, sifat yang juga dimiliki oleh ikan tuna dan beberapa ikan pelagis besar lainnya. Melalui adaptasi sistem peredaran darah yang khusus, mereka mampu menjaga suhu internal tertentu tetap lebih tinggi dibandingkan suhu air di sekitarnya. Suhu internal hiu putih besar pada jaringan otot dan jaringan pencernaan yang aktif biasanya berkisar antara 14 hingga 25 derajat Celcius, jauh di atas suhu air sekitar, namun tetap jauh di bawah suhu inti tubuh mamalia. Hal ini sepenuhnya konsisten dengan apa yang tercatat oleh tag alfa. Data kedalaman pun memberikan batasan tambahan. Tag tersebut turun hingga kedalaman sekitar 580 meter. Paus orca memang bisa menyelam cukup dalam, tapi penyelaman orca yang tercatat saat mencari makan biasanya jauh lebih dangkal dari angka ini. Penurunan sejauh 580 meter yang berlangsung selama periode yang terekam oleh alat pelacak bukanlah perilaku umum orca, namun kedalaman itu masih masuk dalam rentang penyelaman hiu putih besar yang telah terdokumentasi. Hiu putih besar telah tercatat dalam berbagai studi pelacakan lain yang menyelam hingga kedalaman serupa bahkan lebih. Pola konsumsi menjadi bukti ketiga. Serangan orca terhadap hiu putih besar, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di Gansbaai, memiliki pola perilaku yang khas. Orca jenis port dan starboard menyerang hiu putih besar dengan cara menggiringnya ke posisi yang rentan, lalu mengincar hati, yaitu organ besar kaya lipid, yang tampaknya sangat dihargai orca sebagai sumber makanan. Pola ini meninggalkan jejak forensik yang sangat spesifik. Bagian tubuh hiu lainnya seringkali dibiarkan begitu saja dengan tubuh yang masih utuh, kecuali bekas sayatan di bagian hati. Alpha tidak mengalami hal seperti itu. Ia ditelan hampir seluruhnya. Alat pelacak bertahan di dalam sistem pencernaan predator selama berjam-jam, melewati proses pencernaan yang tidak akan terjadi jika seekor mamalia hanya menargetkan organ tertentu saja. Inilah dasar kesimpulan dokumenter tersebut. Ini bukan sekadar dugaan. Ini adalah pertemuan 3 jalur bukti yang saling independen, yaitu suhu, kedalaman, dan pola konsumsi. Ketiganya mengarah ke satu titik yang sama, menuju spesies yang sudah dikenal, menuju hiu putih besar berukuran besar, menuju spesies yang sama dengan korbannya. Inilah bagian yang membuat kasus Alpha begitu penting untuk diperhatikan. Dalam versi yang jujur, bagian inilah yang sebenarnya membuat framing bergaya megalodon tidak diperlukan sama sekali. Ukuran maksimum hiu putih besar yang telah terverifikasi adalah sekitar 6 meter atau kira-kira 20 kaki. Individu terbesar yang berhasil diukur secara andal berada di kisaran 6,4 meter. Hewan sepanjang sekitar 4,9 meter yang ditunjuk oleh data alfa masih sepenuhnya berada dalam rentang spesies yang sudah terdokumentasi. Ini tidak memerlukan spesies yang belum dikenal, predator yang sudah punah, atau elemen spekulasi biologis apapun. Yang dibutuhkan hanyalah bahwa dalam populasi hiu putih besar, terdapat individu-individu di ujung atas rentang ukuran yang telah terdokumentasi, dan bahwa individu-individu seperti itu kadang-kadang memburu serta memangsa anggota yang lebih kecil dari spesies mereka sendiri. Hiu putih besar sepanjang 6 meter memang ada, kita sudah pernah mengabadikannya dalam rekaman. Contoh paling terkenal adalah seekor individu yang dijuluki Deep Blue. Pertama kali didokumentasikan di dekat Pulau Guadalupe, di lepas pantai Meksiko pada tahun 2013 dan 2014. Panjang tubuh Deep Blue diperkirakan sekitar 6,1 meter atau 20 kaki. Ia diperkirakan berusia sekitar 50 tahun, berjenis kelamin betina, dan kemungkinan sedang mengandung pada saat rekaman paling terkenal darinya diambil. Para penyelam pernah berenang bersamanya langsung di dalam air.
Rekaman videonya nyata dan ada. Ukurannya sudah terverifikasi. Deep Blue benar-benar ada, masih hidup berdasarkan pengamatan terbaru, dan mewakili batas atas dari apa yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh spesies ini. Hiu putih besar kelas 20 kaki lainnya juga telah terdokumentasi atau disimpulkan secara kuat dari pengukuran independen selama bertahun-tahun. Spesies ini memang bisa mencapai ukuran tersebut, tidak umum, tidak pada setiap populasi, namun dapat diverifikasi. Yang ditunjukkan oleh kasus Alpha adalah bahwa seekor hewan dengan ukuran sekelas Deep Blue, seekor dewasa penuh di ujung atas rentang ukurannya, menemukan seekor betina sepanjang hampir 3 meter dari spesies yang sama di perairan pesisir Samudra Selatan di lepas pantai Australia Barat, melumpuhkannya dalam satu serangan dan menelannya secara utuh. Pemangsa dan mangsanya adalah spesies yang sama. Sang pemangsa berukuran 2 kali lebih besar dari mangsanya. Peristiwa itu terjadi di kedalaman, di air yang dingin, di mana hampir tidak ada yang menyaksikan. Fakta bahwa tidak ada manusia yang melihat kejadian ini secara langsung adalah salah satu aspek terpenting dari kasus ini. Pantai Australia Barat bukanlah wilayah yang tidak dipantau. Program penandaan milik CSIRO telah berjalan selama bertahun-tahun. Jaringan pemantauan hiu Australia memiliki sekitar 34 penerima akustik yang tersebar di sepanjang pesisir, yang berfungsi mendeteksi hiu bertanda secara langsung dan memicu peringatan publik secara otomatis. Perairan di sekitar Bremer Bay termasuk dalam zona predator laut paling aktif di seluruh perairan Australia. Kawasan ini telah diteliti. Kawasan ini terus diteliti. Dalam 4 bulan sejak penanda Alpha dipasang, dengan seluruh infrastruktur ilmiah itu beroperasi penuh, satu peristiwa yang paling menentukan dalam riwayat penandaannya justru terjadi sepenuhnya di luar jangkauan kamera, jauh dari penerima akustik, dan sama sekali tidak terpantau oleh siapapun. Penanda itulah satu-satunya saksi. Data tersebut baru ditemukan di tepi pantai 4 bulan setelah kejadian berlangsung. Tanpa keberadaan penanda itu, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Alpha hanya akan tercatat sebagai hiu putih bertanda yang penandanya tidak pernah mengirimkan laporan kembali. Hal semacam itu bukan kejadian langka dalam penelitian predator laut dan biasanya dikaitkan dengan kerusakan penanda, kematian hewan, atau kegagalan mekanisme pelepas. Justru karena penandanya berhasil melaporkan kembali dan melaporkan sesuatu yang begitu spesifik, maka kasus ini menjadi sangat berarti secara ilmiah. Makna sesungguhnya dari semua ini adalah bagian yang justru dikaburkan oleh framing megalodon yang populer itu. Apa yang ditunjukkan oleh kasus Alpha adalah bahwa predasi intraspesifik di antara hiu putih atau kanibalisme dalam pengertian teknisnya terjadi pada skala dan frekuensi yang belum sepenuhnya terekam dalam catatan penelitian sebelumnya. Hiu putih yang lebih besar memangsa hiu putih yang lebih kecil. Hal ini telah terdokumentasi dalam analisis isi lambung dari berbagai individu di berbagai populasi selama beberapa dekade. Hiu putih muda diketahui menjadi mangsa hiu dewasa di sejumlah populasi tertentu. Yang diperluas oleh kasus Alpha adalah ukuran di mana perilaku ini terjadi. Hiu putih sepanjang sekitar 2,7 meter bukanlah seekor hiu muda. Dia sendiri adalah individu dewasa yang sudah matang sepenuhnya, predator puncak kelas atas yang mampu memburu dan memangsa spesies-spesies yang menjadi bagian utama dari menu hiu putih besar. Dengan segala ukuran yang masuk akal, ia tergolong berbahaya, namun tetap saja ia menjadi mangsa bagi sesama anggota spesiesnya sendiri yang ukurannya kira-kira 2 kali lipat lebih besar. Peristiwa Alpha ini, sejauh yang tercatat dalam literatur ilmiah yang telah dipublikasikan, merupakan kejadian pertama yang secara ilmiah terdokumentasi sebagai peristiwa perburuan yang melibatkan hiu putih besar dewasa yang telah diberi penanda. Pembunuhan oleh paus orca di Gansbaai pada tahun 2017 menjadi kategori kedua yang tercatat. Di antara kedua peristiwa tersebut, lebih dari 1 dekade berlalu tanpa ada kasus serupa yang setara berhasil masuk ke dalam catatan ilmiah. Hal ini mungkin mencerminkan rendahnya tingkat dasar kejadian semacam itu. Bisa juga mencerminkan betapa sulitnya mendokumentasikan sebuah peristiwa perburuan ketika penanda adalah satu-satunya saksi yang mungkin ada dan kejadiannya berlangsung di kedalaman laut. Kemungkinan besar, hal ini mencerminkan kombinasi dari keduanya. Yang jelas, ini sama sekali tidak mencerminkan aktivitas spesies yang tidak dikenal berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Data yang ada secara internal konsisten dengan apa yang sudah kita ketahui tentang kemampuan hiu putih besar. Biologi yang diperlukan untuk menjelaskan
menjelaskan kasus alfa ini adalah biologi dari spesies yang sudah terdokumentasi, yang berperilaku di batas tertinggi dari kemampuannya yang juga sudah terdokumentasi, menghadirkan megalodon atau predator laut dalam tak dikenal sekelas megalodon. Untuk menjelaskan data tersebut berarti memperkenalkan entitas yang tidak memiliki bukti keberadaan lainnya. Padahal pengukuran yang ada sudah sepenuhnya bisa dijelaskan oleh spesies yang sudah diketahui. Inilah versi pisau cukur AAM yang berlaku dalam kasus ini. Penjelasan paling sederhana adalah hiu putih besar lainnya. Argumen biologis yang menentang framing predator laut dalam yang tidak dikenal ini layak untuk disampaikan dengan jelas. Otodus megalodon adalah makhluk nyata yang pernah hidup. Keberadaannya didukung oleh catatan fosil global yang sangat luas, termasuk gigi-gigi raksasa yang masih ditemukan di endapan pesisir dan yang diangkat dari landas kontinen di seluruh penjuru dunia. Spesies ini mengalami kepunahan 3,6 juta tahun yang lalu, tepatnya di penghujung zaman Pliosen. Kepunahan tersebut dikuatkan oleh analisis biogeografis global, oleh bukti isotopik, serta oleh lenyapnya gigi-gigi megalodon secara sistematis dari lapisan sedimen di seluruh dunia setelah tanggal yang relevan tersebut. Megalodon pun bukanlah spesies penghuni laut dalam. Catatan fosilnya secara tegas menempatkannya di perairan pesisir yang hangat. Spesies mangsanya, yang terutama terdiri dari mamalia laut berukuran besar, termasuk paus-paus purba, juga merupakan hewan pesisir berair hangat. Anggapan populer yang menyebutkan bahwa megalodon berpindah ke samudra, dalam dan masih bertahan hidup di sana, hingga kini justru membalik logika biologinya. Lautan dalam pada umumnya bersuhu dingin dan miskin sumber daya. Ekosistem itu menopang jenis-jenis pemangsa puncak laut yang sangat spesifik, seperti hiu pemangsa tidur, hiu enam insang, dan beberapa jenis cumi-cumi. Tidak satu pun dari mereka mendekati ukuran kelas megalodon. Ikan predator laut dalam terbesar yang pernah terverifikasi, ukurannya masih jauh lebih kecil dibandingkan megalodon. Selisihnya mencapai 1 tingkat besaran. Tidak ada relung ekologis di lautan dalam modern yang mampu menopang populasi sekelas megalodon. Tidak ada pula bukti observasional apapun. Tidak ada bekas gigitan pada bangkai paus yang tenggelam. Tidak ada tanda-tanda penurunan populasi mangsa. Tidak ada spesimen yang terdampar yang menunjukkan bahwa populasi semacam itu benar-benar ada. Argumen yang lebih luas bahwa sebagian besar samudra belum terpetakan dan bahwa spesies yang tidak dikenal bisa saja bersembunyi di dalamnya memang ada benarnya, namun ruang lingkupnya tetap terbatas. Sekitar 80% dasar laut belum terpetakan pada resolusi tinggi. Hanya sekitar 5% volume lautan yang telah diamati secara visual oleh penyelam manusia maupun wahana pengamatan robotik. Statistik-statistik ini akurat adanya, dan setiap tahunnya data tersebut terus menghasilkan penemuan spesies-spesies baru. Spesies-spesies baru yang terus ditemukan sebagian besar berupa organisme mikrobial, invertebrata kecil, ikan laut dalam dengan harga terjangkau, dan sesekali catatan spesies yang sebelumnya salah diklasifikasikan dalam kelompok yang sudah dikenal. Belum ada satupun spesies vertebrata laut baru dari kelas predator puncak yang berhasil dideskripsikan dari samudra sejak ditemukannya hiu mulut besar atau Megachasma pelagios pada tahun 1976. Bahkan hiu mulut besar itu sendiri yang merupakan hiu penyaring berukuran besar dan bukan predator puncak dalam pengertian rantai makanan, kini telah teramati lebih dari 250 kali di seluruh penjuru dunia. Pola penemuan spesies laut belakangan ini sama sekali tidak mendukung keberadaan predator puncak yang belum diketahui dalam skala megalodon. Justru sebaliknya, pola ini mendukung penemuan berkelanjutan di ujung skala ukuran yang kecil dan mikroskopis, tepat di mana celah taksonomi yang belum terjelajahi itu sebenarnya berada. Apa yang sesungguhnya ditunjukkan oleh kasus alfa ini adalah sesuatu yang, jika disampaikan secara jujur, jauh lebih bermakna dibandingkan versi megalodon manapun. Predator laut paling menakutkan di samudra modern ternyata menghadapi ancaman dari dalam spesiesnya sendiri. Hiu putih besar dewasa yang berada di ujung atas kisaran ukuran mereka kadang-kadang berburu dan memangsa sesama hiu putih dewasa lainnya. Sebuah kenyataan yang belum sepenuhnya dipahami dalam diskusi publik mengenai spesies ini. Perilaku tersebut terjadi di kedalaman laut dalam kondisi yang tidak dapat dijangkau oleh pemantauan manusia di permukaan. Kejadian-kejadian itu tidak meninggalkan jejak yang terlihat kecuali ada hewan yang dilengkapi alat pelacak dan hampir tidak ada hiu putih besar dari populasi global yang terpasang alat semacam itu pada waktu tertentu.
Proporsi populasi hiu putih besar yang berada di ujung atas kisaran ukuran sekitar 6 meter itu sangat kecil. Deep Blue terkenal sebagian karena individu seperti dirinya begitu langka, sehingga masing-masing cenderung mendapat nama tersendiri dalam rekaman yang ada. Sebagian besar dari mereka tidak pernah difilmkan dan tidak pernah dipasangi tag pelacak. Sebagian dari mereka, dalam jumlah yang tidak diketahui dan pada frekuensi yang belum terpetakan, sesekali bertemu dengan anggota spesies mereka sendiri yang berukuran lebih kecil, lalu memperlakukannya seperti hiu putih besar memperlakukan mangsa besar lainnya. Ketika hal itu terjadi, peristiwa yang terekam pun hampir tidak bisa dibedakan dari kejadian yang dicatat oleh TAG Alpha pada tahun 2003. Ada lonjakan suhu, penurunan cepat ke kedalaman 580 meter, lalu periode pencernaan berlangsung pada suhu internal ikan tersebut, diikuti keluarnya material yang tidak bisa dicerna, termasuk dalam kasus Alpha, tag itu sendiri, kemudian pelepasan ke permukaan, hanyut ke arah pantai, dan akhirnya terdampar di suatu tepi pantai beberapa minggu atau bulan kemudian, di mana data tersebut baru bisa dibaca kembali. Seberapa sering ini terjadi di seluruh populasi hiu putih besar di dunia adalah pertanyaan besar yang belum terjawab. Sampel yang kita miliki saat ini belum cukup untuk memberikan jawaban. Kasus Alpha hanyalah satu titik data. Kasus-kasus Gansby masuk dalam kategori berbeda, dengan predator yang berbeda pula. Program penandaan milik CSIRO yang terus berjalan di Australia, bersama program serupa yang dijalankan lembaga lain di California, di Afrika Selatan, di Mediterania, dan di berbagai tempat lainnya, secara bertahap mengumpulkan kumpulan data yang mungkin dalam beberapa dekade mendatang akan memungkinkan perkiraan tingkat predasi intraspesifik di tingkat populasi. Sampai saat itu tiba, kita hanya tahu bahwa hal ini memang terjadi. Kita tahu perbedaan ukuran di mana kejadian ini bisa berlangsung. Namun kita belum mengetahui seberapa sering itu terjadi. Dampaknya terhadap dinamika populasi hiu putih besar bukanlah hal sepele. Jika sebagian yang terukur dari kematian hiu putih dewasa ternyata disebabkan oleh predasi intraspesifik dari individu yang lebih besar, maka perhitungan tingkat kematian alami yang menjadi dasar model populasi pun ikut berubah. Perkiraan tentang berapa lama seekor hiu dapat hidup juga akan bergeser. Begitu pula pemahaman kita tentang struktur populasi spesies ini perlu ditinjau ulang. Ada pula dampak lain yang layak disebutkan secara singkat, yakni bagaimana spesies ini selama ini digambarkan dalam budaya populer. Dalam bayangan publik yang telah dibentuk selama setengah abad oleh film dan televisi sejak Jaws, hiu putih besar dianggap sebagai predator puncak samudra, berada di paling atas rantai makanan tanpa musuh alami di antara sesama hiu. Namun kasus Alpha dan pola yang lebih luas dari kanibalisme hiu putih besar ini memperumit gambaran tersebut. Di dalam spesies ini ada hierarki tersendiri. Seekor hiu betina dewasa sepanjang sekitar 2,7 meter memang berbahaya bagi hampir semua makhluk lain di lautan. Namun ia bukan yang tertinggi dalam spesiesnya sendiri. Puncak dari spesiesnya adalah hewan sepanjang 6 meter yang, pada kesempatan langka ketika jalur mereka bersilangan, memperlakukannya seperti ia memperlakukan seekor anjing laut. Dalam distribusi ukuran spesies ini sendiri, terdapat sekaligus mangsa dan pemangsa. Peran yang dimainkan oleh setiap individu sangat bergantung pada individu lain yang ia temui. Hal ini secara biologis dan budaya jauh lebih menarik dibandingkan narasi tentang kelangsungan hidup megalodon. Dan ini semua nyata adanya tanpa memerlukan spesies yang telah punah, tanpa predator puncak misterius di kedalaman samudra, dan tanpa unsur kriptozoologi apapun. Tag yang dipasang pada tahun 2003 itu, dalam sudut pandang ini, menjadi semacam dokumen yang sangat istimewa. Ia adalah catatan yang tersisa dari sebuah peristiwa yang tidak disaksikan oleh satupun manusia, terjadi antara dua anggota spesies predator puncak yang sama di perairan dingin lepas pantai barat daya Australia. Hiu betina sepanjang sekitar 2,7 meter yang membawa tag itu tidak selamat. Hewan yang jauh lebih besar yang memangsanya hampir pasti juga betina mengingat distribusi ukuran yang umum antara dua jenis kelamin hiu putih besar berhasil bertahan. Tag tersebut menjadi saksi bisu dari kejadian itu. Data yang tersimpan di dalamnya terdampar di sebuah pantai dekat Bremer Bay 4 bulan kemudian. Kurva suhu, profil kedalaman, dan urutan waktu kejadian kini telah masuk ke dalam catatan ilmiah yang dipublikasikan. Sejauh yang bisa ditentukan siapapun, ini adalah rekaman lengkap pertama dari peristiwa predasi intraspesifik antara dua hiu putih besar dewasa yang pernah dihasilkan.
Dokumenter tahun 2014 yang membingkai kejadian ini sebagai ulah hiu putih besar berukuran raksasa telah mendapat tanggapan yang hampir sama banyaknya antara kritik dan pujian. Para pengkritik berpendapat bahwa pilihan kata-kata dalam dokumenter itu memanfaatkan selera masyarakat terhadap kisah-kisah hiu yang sensasional, sesuatu yang sudah lama menghantui spesies ini sejak film Jaws. Sementara para pendukungnya berargumen bahwa bahasa yang digunakan justru mencerminkan inti dari apa yang ditunjukkan oleh data secara akurat. Kedua pandangan ini sama-sama memiliki dasar yang kuat. Datanya nyata, hipotesis bahwa predator tersebut adalah hiu putih berukuran jauh lebih besar merupakan kesimpulan yang paling didukung oleh data yang ada. Perkiraan ukuran 16 kaki, jika mempertimbangkan rentang ukuran yang telah terdokumentasi pada spesies ini, serta keberadaan individu seperti Deep Blue, adalah sesuatu yang masuk akal secara ilmiah. Yang tidak masuk akal adalah cara pembingkaian yang perlahan-lahan menumpuk di sekitar kasus alfa dalam liputan populer yang kurang ketat. Pembingkaian yang memperlakukan kejadian ini seolah sebagai bukti keberadaan predator laut dalam bertipe megalodon yang belum dikenal. Data tag alfa pada setiap parameter yang bisa diukur tidak konsisten dengan apa yang seharusnya dihasilkan oleh predator semacam itu. Sebaliknya, data tersebut justru konsisten dengan spesies yang sudah dikenal. Misteri yang sesungguhnya bukan terletak pada identitas predatornya, melainkan pada frekuensi perilaku tersebut, implikasi terhadap dinamika populasi, serta pertanyaan yang lebih luas tentang seberapa sering perburuan antar individu terjadi di antara hiu putih di seluruh dunia, sesuatu yang saat ini belum bisa kita deteksi. Implikasi yang dikaji secara jujur jauh lebih penting daripada narasi kelangsungan hidup megalodon manapun. Predator paling menakutkan di lautan modern ternyata memiliki pesaing dari dalam spesiesnya sendiri, tersebar di suatu tempat di seluruh cekungan samudera dunia dalam jumlah yang belum kita ketahui. Tag alfa adalah catatan lengkap pertama yang kita miliki tentang salah satu peristiwa semacam itu. Kemungkinan besar sudah banyak kejadian serupa sebelumnya. Kondisi di mana hal-hal itu terjadi, seperti kedalaman laut, air yang dingin, jarak pandang yang minim, dan ketiadaan manusia di sekitarnya, memastikan bahwa sebagian besar kejadian tersebut tidak akan pernah teramati. Apa yang tersembunyi di kedalaman samudera bukanlah spesies yang belum dikenal. Itu adalah aktivitas rutin dari spesies yang kita kira sudah kita pahami, yang terjadi dalam skala dan frekuensi yang masih terus kita pelajari. Tak tahun 2003 sempat menyingkap tirai untuk satu peristiwa tertentu, namun tirai itu sebagian besar telah menutup kembali sejak saat itu. Hiu yang memakai tag itu panjangnya 9 kaki, hiu yang menelannya 2 kali ukuran tersebut, spesies yang sama.